Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Agrikultur yang akan mempresentasikan hasil analisis data kami. Perkenalkan, saya Vivi Mute Pitaloka dengan NIM 522500038. Saya Safina Zahra dengan NIM 522500033. Perkenalkan, nama saya Nurul Ifah dengan NIM 522500037. Saya Ahmad Rizky Mubarak dengan NIM 522500036. Perkenalkan, nama saya Hanafi Malik Rifai dengan NIM 522500032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Penelitian ini membahas penerapan analisis statistik pada sektor pertanian dengan menggunakan agriculture dataset dari file midterm exam CSV. Data tersebut berisi berbagai variabel seperti jenis tanaman, luas lahan, jumlah hasil panen, penggunaan pupuk, curah hujan, dan tingkat produktivitas. Melalui pendekatan central tendency analysis dan ukuran dispersi, penelitian ini berfokus pada penggambaran kecenderungan utama serta variasi data pertanian. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memahami distribusi data, menentukan nilai rata-rata serta persebarannya, dan menafsirkan hasil tersebut guna memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi produktivitas pertanian. Hasilnya diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi sektor pertanian di masa depan. Pertama, kami memulai dari tahap persiapan data. Data diimport dari file CSV menggunakan fungsi read CSV di R. Setelah itu, kami membersihkan data dengan mengganti spasi pada nama kolom dan menghapus karakter yang tidak perlu supaya proses analisis lebih mudah. Kemudian, kami membuat tabel interaktif menggunakan package rich table. Tabel ini bisa dicari, diurutkan, dan jumlah barisnya bisa diatur. Jadi, kita bisa ekspor data lebih cepat dan praktis. Bagian 2, deskripsi dataset. Selanjutnya, pada bagian deskripsi dataset, data yang kami gunakan berisi berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian. Ada variabel kategorikal seperti region, crop type, irrigation, dan fertilizer type, serta variabel numerik seperti farm size, rainfall, temperature, and farmer experience. Target utama yang kami analisis adalah crop yield atau hasil panen. Kami juga menggunakan statistik deskriptif untuk melihat rata-rata, sebaran, dan anomali sebagai dasar untuk memahami pola datanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ketiga yaitu visualisasi data. Bagian ini digunakan untuk melihat pola dan penyebaran data hasil pertanian yang kami analisis. Grafik pertama menunjukkan distribusi jenis tanaman seperti jagung, padi, kedelai, dan gandum. Hasilnya jumlah petani di setiap jenis tanaman hampir sama, sehingga tidak ada yang mendominasi. Artinya, minat petani terhadap berbagai jenis tanaman tersebar cukup merata. Yang kedua, histogram. Histogram menampilkan sebaran hasil panen atau crop yield. Sebagian besar hasil panen berada di kisaran 18-20 ton per hektar, dengan pola menyerupai distribusi normal, menandakan produktivitas lahan yang stabil. Yang ketiga, box plot. Box plot menunjukkan sebaran hasil panen berdasarkan wilayah. Median di setiap wilayah berada di kisaran 18 hingga 20 ton, dan variasinya tidak cukup jauh berbeda. Artinya hasil panen di semua wilayah cukup merata. Yang keempat ada pie chart. Pie chart menunjukkan proporsi hasil panen tiap wilayah. Hasilnya seimbang dengan wilayah South sedikit lebih besar sekitar 25,9%. Ini berarti produktivitas tersebar merata di seluruh daerah. Yang kelima, line plot. Line plot menunjukkan hubungan pengalaman petani dengan hasil panen. Semakin lama pengalaman, rata-rata hasil panen juga meningkat. Artinya, pengalaman berpengaruh positif terhadap produktivitas pertanian. Jadi, seluruh visualisasi dapat disimpulkan bahwa 1. Distribusi tanaman dan wilayah cukup merata, hasil panennya stabil, dan pengalaman petani meningkatkan hasil panen. Selanjutnya, analisis kami berlanjut ke bagian pengukuran tendensi. Selanjutnya ada bagian central tendency, dan ini adalah bisa disebut juga sebagai ukuran pemusatan data, dan tujuannya ini untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data, yaitu mean, median, dan modus. Dengan ukuran ini kita bisa melihat bagaimana pola distribusi data hasil panen dan curah hujan, serta memahami apakah data cenderung seimbang atau miring ke satu sisi. Yang pertama ada median. Median menunjukkan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Ukuran ini penting karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem. Jadi, lebih akurat untuk menggambarkan kondisi umum. Nah, hasil mean untuk hasil panen adalah 18,395, sedangkan rainfall sebesar 98,2. Nah, dari nilai ini adalah mewakili hasil panen dan curah hujan yang tipikal sering dialami oleh sebagian besar petani. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data.
Hasilnya, untuk modus hasil panen sebesar 17,64, sedangkan curah hujan sebesar 87,8. Nah, hasil ini menunjukkan nilai yang paling umum dicapai oleh petani dan curah hujan yang paling sering terjadi di wilayah penelitian. Yang ketiga, ada min. Min itu bisa disebut juga sebagai rata-rata atau yang menggambarkan nilai umum dari seluruh data. Hasilnya, untuk min hasil panen sebesar 18,36, sedangkan curah hujan sebesar 99,21. Nah, untuk nilai min hasil panen itu sedikit lebih rendah dari mediannya. Nah, ini menandakan adanya nilai ekstrim yang mempengaruhi rata-rata. Sedangkan pada curah hujan, min dan mediannya hampir sama. Nah, ini menunjukkan adanya datanya cukup seimbang. Dari hasil ini, median dipilih sebagai ukuran yang paling representatif karena lebih stabil terhadap outlier. Selanjutnya masuk ke babak visualisasi. Pada visualisasi ini terdapat grafik histogram, yang dimana hasil panen tampak lebih miring ke kanan. Yang ini menandakan sebagian besar hasil panen rendah sampai sedang. Sedangkan curah hujan terlihat lebih seimbang. Jadi dari analisis ini bisa disimpulkan bahwa median adalah yang paling cocok digunakan untuk menggambarkan data hasil panen dan curah hujan. Saya akan menjelaskan tentang measure of dispersion, yaitu ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar variasi suatu data dari nilai rata-ratanya. Analisis ini penting untuk melihat apakah data bersifat konsisten atau justru bervariasi. Kita mulai dari range. Range mengukur jarak antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa crop yield memiliki range sebesar 18,68, sedangkan rainfall memiliki range sebesar 160,7. Artinya, hasil panen antar petani relatif stabil, sementara curah hujan berbeda cukup jauh antar wilayah. Selanjutnya, variance atau varian menggambarkan seberapa besar penyimpangan data dari rata-ratanya. Nilai variance crop yield sebesar 8,9, sedangkan rainfall sebesar 618,7. Dari sini terlihat bahwa curah hujan memiliki perbedaan yang jauh lebih besar dibanding hasil panen, yang berarti variasi cuaca antar daerah cukup tinggi. Berikutnya adalah standard deviation atau simpangan baku. Hasil perhitungannya menunjukkan crop yield memiliki standar deviasi 2,98, sedangkan rainfall sebesar 24,88. Sama seperti variance, hal ini memperkuat bahwa hasil panen cenderung konsisten, sementara curah hujan sangat bervariasi antar wilayah. Terakhir, interquartile range atau IQR mengukur sebaran data di sekitar nilai tengah. IQR untuk crop yield adalah 4,03, sedangkan rainfall mencapai 34,5. Artinya, sebagian besar nilai hasil panen berada di kisaran yang sempit, sedangkan curah hujan lebih menyebar luas. Bila kita lihat seluruh hasil analisis range, variance, standar deviasi, dan IQR, semuanya menunjukkan pola yang sama. Rainfall memiliki tingkat penyebaran yang jauh lebih besar dibandingkan crop yield. Dengan kata lain, curah hujan antara wilayah tidak menentu, sedangkan hasil panen lebih stabil. Kesimpulannya, data ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti teknik pertanian, kualitas tanah, dan penggunaan pupuk kemungkinan membuat hasil panen tetap konsisten, meskipun curah hujan berbeda-beda di setiap daerah. Baik, saya akan menjelaskan hasil visualisasi data terkait rainfall dan crop yield. Pertama, box plot menunjukkan bahwa rainfall memiliki penyebaran data yang lebih lebar dibandingkan crop yield. Artinya, curah hujan antar wilayah sangat bervariasi, sementara hasil panen cenderung stabil. Beberapa titik ekstrem di rainfall juga menandakan adanya wilayah dengan curah hujan yang sangat berbeda dari rata-rata. Kedua, dari histogram terlihat bahwa rainfall tersebar luas dari rendah hingga tinggi, sedangkan crop yield terpusat di sekitar nilai rata-rata. Ini menunjukkan bahwa hasil panen relatif konsisten meskipun curah hujan berfluktuasi besar. Terakhir, pada scatter plot, titik-titik data tersebar acak tanpa pola yang jelas. Ini berarti tidak ada hubungan linear yang kuat antara curah hujan dan hasil panen. Jadi faktor lain seperti jenis tanah, pupuk, atau teknik pertanian kemungkinan lebih berpengaruh. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa variasi curah hujan tinggi tetapi hasil panen tetap stabil berkat faktor pengelolaan pertanian yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang summary and interpretation. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel crop yield memiliki penyebaran data yang kecil, menandakan hasil panen antar petani relatif konsisten. Sebaliknya, rainfall memiliki variasi yang tinggi dengan nilai rentang dan deviasi baku besar, menandakan perbedaan curah hujan yang signifikan antar wilayah. Dari visualisasi, crop yield tampak merata di sekitar median, sementara rainfall memiliki sebaran luas dan nilai ekstrim. Hubungan positif terlihat antara curah hujan dan hasil panen, di mana peningkatan hujan umumnya diikuti kenaikan produktivitas hingga titik stabil. Secara keseluruhan, curah hujan merupakan faktor utama yang memengaruhi hasil panen dan perlu diperhatikan dalam peningkatan efisiensi pertanian. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.